Dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an atau di dalam hati-hati mereka itu ada kunci yang mengunci mati hati mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lewat media ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pahala dan pemberat pada timbangan amalan kebajikan kita kelak di hari kemudian. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita adalah materi yang sangat penting yang mana ini menyangkut tentang keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yaitu bagaimana kita mengikuti petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah, berasal dari Allah, hidup di buminya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba-hambanya ditinggalkan begitu saja tanpa ada petunjuk darinya. Oleh karenanya di akhir surah Al-Qiyamah Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudan? Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami menciptakan mereka sudan, dibiarkan begitu saja tanpa ada aturan, tanpa ada perintah, dan tanpa ada larangan? Tidak seperti itu para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah, kemudian Allah memberikan kepada kita petunjuk dan hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membawa risalah dari Allah Azza wa Jalla dan menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Dan kitab yang paling terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an wa muhaiminan alaih, yang kemudian menjadi penutup dari seluruh kitab dan juga menghapuskan syariat sebelumnya, adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah jaminan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Azza wa Jal, maka ia tidak akan tersesat dan ia tidak akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka ia akan merasakan kehidupan yang sempit. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab yang dengannya bisa mendatangkan ketenangan, kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwasanya tidaklah Al-Quran itu diturunkan untuk membuat kita sengsara, tetapi untuk membahagiakan kita. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk membuat engkau sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Bahkan ia adalah merupakan pengingat, petunjuk bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran itu sendiri dengan sebaik-baik perkataan. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ahsana al-hadith, sebaik-baik perkataan, yaitu Al-Quran.
Ahsanal hadithi kitaban, satu kitab, mutasyabiha, yang keindahannya mirip antara yang satu dengan yang lain dalam surah-surah di dalam Al-Quran. Begitu pula ayat-ayatnya, begitu pula mu'jizatnya, begitu pula uslub dan susunan kata-katanya, keindahannya, dan seterusnya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsya'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Yang mana orang-orang yang membacanya, yang takut kepada Tuhannya, itu kulitnya akan mengeriput, dalam artian akan takut, ya, dengan membaca Al-Quran yang di dalamnya ada peringatan, yang di dalamnya ada disebutkan tentang surga dan neraka, di dalamnya ada petunjuk dari Allah. Namun rasa takut itu tidaklah memalingkannya dari Allah, justru semakin mendekatkannya kepada Allah. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan taqsyirru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, thumma, kemudian setelah ia merasakan takut dengan Al-Qur'an itu, talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kulit-kulit mereka, hati-hati mereka itu akan menjadi lembut. Talinu qulubuhum, ya, talinu juluduhum wa qulubuhum, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. Di surah yang sama Allah mengatakan, apakah sama antara orang yang dilapangkan dadanya dengan keislaman? Afaman syarah Allah sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih, dan ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, ya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Sungguh celaka orang-orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an adalah pengingat, membuat hati kita menjadi lembut. Yang mana Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Lau anzalna ala lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin, lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah." Andaikan Al-Quran ini kami turunkan pada sebuah gunung yang kokoh, maka ia akan hancur, lebur, disebabkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita memeriksa hati-hati kita dengan Al-Quran. Jika hati kita ini tersentuh dengan bacaan Al-Quran, menambah keimanan kita, maka hati kita itu berada dalam kebaikan. Namun jika hati kita berpaling, menjadi keras, dan tidak mengambil mau'izah, peringatan dari Al-Quran, maka hal itu adalah pertanda ada masalah di dalam hati kita. Mengapa? Karena Al-Quran jika diturunkan pada sebuah gunung, ia akan hancur. Ya, dan di sini dapat kita fahami, jika hati kita tidak tersentuh dengan Al-Quran, maka boleh jadi ia sudah lebih keras dari sebuah gunung. Na'udzubillahi min dzalik. Dari sinilah makna perkataan Utsman ibn Affan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min tilawatil Qur'an." Andaikan hati kita bersih, maka ia tidak akan pernah kenyang dengan bacaan Al-Quran. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibekali dengan mukjizat untuk menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh nabi dan rasul tersebut. Akan tetapi mukjizat itu akan berakhir dengan kematian nabi dan rasul itu. Beda dengan Al-Quran, dia adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak berakhir dengan kematian beliau. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan akan menjaga Al-Quran itu sampai hari kiamat. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita melihat, para pemirsa, tidak ada yang mampu untuk kemudian mengubah Al-Quran. Tidak ada yang mampu bahkan mendatangkan tandingan seperti Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang di dalam Al-Quran bagi mereka yang hendak mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Allah berfirman, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Katakan wahai Muhammad, andaikan manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran,
maka tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun mereka saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Jadi Allah menantang untuk mereka yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, dan tidak ada yang mampu menerima tantangan itu. Allah menurunkan tantangannya. Dari mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, Allah menurunkannya menjadi 10 surah seperti Al-Quran saja. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan Muhammad itu telah membuat-buat Al-Quran? Qul fa'tu bi'ashri suwari mithlihi muftarayati wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah mengatakan, jika kalian mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatannya Muhammad, coba datangkan yang semisal dengannya 10 surah saja. Jika kalian jujur dan benar dalam perkataan kalian. Dan itu pun tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Akhirnya Allah menurunkan lagi tantangannya. Satu surah saja. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi. Jika kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada utusan kami yaitu Muhammad, coba datangkan satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran walaupun satu surah. Pernah ada yang mencoba di zaman Nabi yang bernama Musailamah. Justru yang dia buat itu menjadi tertawaan bagi bangsa Arab yang terkenal dengan kefasihannya pada waktu itu. Ini baru dari sisi bahasa saja. Allah menantang orang yang hendak mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, namun mereka tidak mampu untuk mendatangkannya. Apalagi dengan maknanya, dengan kandungannya, dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya, dengan kebenarannya. Yang mana Al-Quran adalah merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Biasa kita membaca tulisan ilmiah dari orang yang terkenal, katakanlah tesis atau disertasi atau tulisan yang bestseller dan seterusnya. Terkadang dalam muqaddimah dia tuliskan dengan penuh pengakuan bahwasanya ini adalah hasil usaha kami dan tentu di dalamnya ada kekurangan. Silahkan kirim kritikan di alamat ini dan atau hubungi nomor telepon ini dan seterusnya. Ini tulisan-tulisan manusia. Tetapi Al-Quran di muqaddimah, di awal surah Al-Baqarah, di awal mushaf kita membacanya, Allah menegaskan, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kesesatan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada hal-hal yang kalian cari melainkan kalian akan dapatkan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya orang yang dekat dengan Al-Quran, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat biasa, dimanapun ia berada, apapun strata sosialnya, jika ia bersama dengan Al-Quran, bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya, insya Allah. Mengapa demikian? Karena ia dekat dengan sumber kebahagiaan. Wallah, demi Allah. Walaupun seseorang memiliki segala-galanya, pangkat yang tinggi, jabatan yang luar biasa, harta yang melimpah, kemudian fasilitas yang serba mewah, tapi saat ia jauh dari Al-Quran, saat ia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi gersang. Dan kegersangan itu akan mengantarkannya untuk merasakan kesengsaraan. Bukankah kebahagiaan itu berada di dalam hati para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan yang nampak dari kemewahan pada pandangan mata manusia. Karena sesungguhnya semewah apapun hidup seseorang itu ada batasnya. Dan itu pun hanya secara zahirnya. Tetapi pada hakikatnya hatinya itu merana karena ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan Al-Qur'an. Ini bahkan lebih baik dari dunia beserta isinya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dan obat, penyembuh dari segala penyakit bagi manusia. Allahu Akbar. Jadi Allah mensifatkan Al-Quran ini sebagai syifa, syifa'ul linnas wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa dalam surah Al-Isra. Dan tadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan, qad ja'atkum mau'izah, telah datang kepada kalian mau'izah, mau'izatun min rabbikum, dari Tuhan kalian, dan syifa lima fis sudur, wahudan, dia adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang
bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Ya, adapun orang yang tidak mau mengambil manfaat dari Al-Quran itu menjadi azab baginya. Ya, misalkan kepada orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah, وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا خَسَارًا. Tidaklah Al-Quran itu bagi orang-orang kafir melainkan kebangkrutan bagi mereka. Adapun orang yang beriman, dia adalah merupakan mu'izah, peringatan dari Allah, yang merupakan penyembuh, yang merupakan petunjuk, dia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatul lil mu'minin. Kemudian setelah ayat itu Allah mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "bi fadlillah wa bi rahmati." Dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya, dengan diturunkannya Al-Quran, dengan petunjuk dari Allah, dengan diutusnya Rasul, dengan keimanan. Yang demikian itu, fabidzalika falyafrahu, hendaknya mereka bergembira, berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan orang yang mencari dunia beserta isinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makna ini diingatkan oleh Allah kepada istri-istri Nabi. Yang mana kita tahu hidupnya Rasulullah adalah kehidupan yang sederhana. Ya, bahkan istrinya mengatakan terkadang lewat 1 bulan, hilal, 2 hilal, 3 hilal, tidak ada yang dimasak di dapurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun subhanallah, kita tahu rumah tangganya Rasulullah, rumah tangga yang paling bahagia. Rumah tangga yang paling sakinah, yang paling mawaddah, yang penuh dengan rahmah. Mengapa demikian? Coba dengarkan rahasianya. Dan ini untuk antum semua yang berkeluarga. Ya, terapkan ini. Allah berkata kepada para istri-istri Nabi, "Wadhkurna," dan ingatlah wahai istri-istri Nabi, "ma yutla fi buyutikunna," apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian. Min ayatillah, dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hadis-hadis Rasulullah, perkataan Rasulullah. Ini nikmat yang luar biasa, lebih baik dari rumah yang bertingkat-tingkat, kemudian kendaraan yang kilat-kilat, ya, dan harta yang mewah berlipat-lipat dan seterusnya. Allah mengatakan, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah," dari ayat-ayat Allah, wal hikmah, dan hikmah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Oleh karenanya isi rumah-rumah kita dengan apa? Al-Quran. Bacaan Al-Quran di waktu siang, di waktu malam, di waktu pagi, di waktu petang. Ya, jangan kita mengisi rumah-rumah kita dengan seruling-seruling syaitan, dengan musik-musik atau dengan tontonan-tontonan yang semakin menjauhkan kita dari jalan Allah, yang semakin merusak generasi dan anak-anak kita. Isi rumah kita dengan apa? Ketakwaan kepada Allah. Isilah rumah-rumah kita dengan bacaan Al-Quran yang mengundang rahmat Allah, yang mengundang malaikat-malaikat Allah. Jangan yang kemudian mengundang syaitan dan mengusir malaikat-malaikat Allah. Ya, coba dengarkan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La taj'alu buyutakum qubura." Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru min baitin tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ini baru surah Al-Baqarah. Belum Ali Imran. Ya, belum An-Nisa. Belum Al-Ma'idah. Ya, belum Al-An'am. Belum Al-A'raf. Belum Al-Taubah. Belum Al-Anfal. Belum Yunus dan seterusnya. Apalagi kalau Al-Quran itu terus kita baca setiap hari, tamat di rumah kita, diulang lagi, dan seterusnya seperti itu. Juga didengarkan oleh anak-anak kita, diajarkan kepada anak-anak kita, dihafalkan kepada mereka. Allahu Akbar. Ya, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahannya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Ini kata insya Allah dari saya, ya, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tahqiqan, la ta'liqan. Ya, karena insya Allah itu menggantungkan sesuatu kepada Allah, semoga terjadi. Tapi kata insya Allah di sini adalah sebuah kepastian. Insya Allah. Ya, siapa yang mengamalkan ini, ia akan merasakan kebahagiaan itu pada dirinya, pada keluarganya, dan seluruhnya. Ya, ketika kita kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pegangan keseharian kita dan rutinitas harian kita di dalam membacanya. Ini baru membacanya, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah.
Ini baru membacanya. Kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa. Akan menjadi syafaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa'innahu syafi'an, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran itu datang di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Apatah lagi kalau misalkan kita meningkatkan kualitas kita dalam membaca Al-Quran ke tingkat yang berikutnya yang disebut dengan tadabbur. Dan inilah tujuan utama diturunkannya Al-Quran. Dan dari sinilah kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran itu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Al-Qur'an, ya kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepada Muhammad yang penuh dengan keberkahan. Di sini Allah menegaskan mubarak, kitab yang berberkah. Jadi kalau kita mau mengambil keberkahan, para pemirsa, sering kita mendengar ada istilah ngalap berkah. Ada orang yang keliru, salah jalan. Dia mempersekutukan Allah, yang ngalap berkah di kuburan-kuburan wali, ngalap berkah misalkan di batu-batu tertentu atau pohon-pohon tertentu, atau dengan ritual tertentu yang tidak ada tuntunannya. Padahal, ya, keberkahan yang paling utama yang ada pada diri kita, yang ada di rumah kita, yaitu dengan membaca Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Lihat dabbaru ayati, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan untuk diambil peringatan dan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Di ayat yang lain Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana law kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran? Andaikan itu datangnya dari selain Allah, mereka akan mendapatkan di dalamnya banyak perselisihan. Ya, dalam ayat yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau di dalam hati-hati mereka itu ada kunci yang mengunci mati hati mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bacalah Al-Quran dengan tadabbur, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sekedar membaca sudah berpahala, mendengarkannya juga berpahala. Ya, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ini sekedar mendengarkan. Kalau dibacakan Al-Quran, diam, simak dengan baik, kalian akan mendapatkan rahmat. Dan Nabi juga sering sengaja mendengar bacaan Al-Quran dari para sahabat. Bahkan beliau menyuruh Ibnu Mas'ud, Iqra, bacalah Al-Quran. Sampai Ibnu Mas'ud heran, mengatakan, Aqra'u alaika Al-Quran wa alaika unzil ya Rasulullah. Saya membacakan Al-Quran kepada anda sedangkan Al-Quran diturunkan kepada anda. Apa kata Rasulullah? Saya senang mendengarkan bacaan Al-Quran dari selainku. Beliau membaca An-Nisa, dimulai ya ayuhan nasu taqwa rabbakum sampai pada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i shahida yawma idzi yawaddu alladhina kafaru wa 'asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Nabi mengatakan hasbuk, cukup Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, faltafattu, saya menoleh melihat wajah Rasulullah, faida ainahu tadrifan, kedua mata beliau menangis, beliau mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Sakinah yang diturunkan oleh Allah bersama dengan Al-Quran. Ini baru mendengarkannya. Bagaimana kalau kemudian kita langsung yang membacanya, yang satu huruf mendapatkan hasanah kebaikan. Apalagi alasan kita untuk malas membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Apalagi kita meningkatkan kualitasnya dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Betul-betul Al-Quran itu akan menjadi penyejuk jiwa kita, para pemirsa. Di dalamnya ada seluruh jawaban dari berbagai apa yang kita tanyakan. Bahkan permasalahan hidup kita, apa saja. Kita ini hidup sekarang di zaman yang penuh dengan fitnah. Disebut taj'alul halimah hayrana. Orang yang bijak saja kebingungan melihat berbagai macam masalah di dunia ini. Kemudian kaum muslimin yang terintimidasi. Begitu pula kondisi yang tidak menentu dan seterusnya. Semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Ya subhanallah, ini waktu yang sangat singkat. Tetapi silahkan antum coba sendiri. Antum baca Al-Quran. Mulai dengan hal yang sederhana. Baca terjemahannya, subhanallah. Atau penjelasan ringkasnya. Antum mendapatkan sesuatu yang antum tidak senangi.
Al-Quran memberikan jawaban wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kalian benci tapi baik bagi kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Antum mendapatkan musibah, antum membaca firman Allah wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat. Berilah kabar gembira kepada orang yang bersabar. Al-Quran menyabarkan kita. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah. Al-Quran memberikan kepada kita petunjuk bagaimana menyikapinya. Kita tidak lupa diri. Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai manusia, ingat nikmat Tuhan kalian. Adakah Tuhan selain Allah yang memberikan kalian nikmat dari langit dan dari bumi? Kita membaca perkataannya Sulaiman alaihissalam, "Hadza min fadli rabbi." Ini keutamaan dari Tuhanku, liyabluwani ashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau kufur? Kita mendapatkan ujian dan musibah. Kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul yang diuji oleh Allah. Kita tidak mendapatkan keturunan setelah menikah. Allah memberikan contoh di dalam Al-Quran. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Kita mendapatkan penyakit, terbaring di atas pembaringan. Kita membacanya kisahnya Nabi Ayyub alaihi salam. Ya ni'mal abdu innahu awwab. Ya wadhkur fil kitab Ayyuba innahu kana subhanallah. Semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ada masalah rumah tangga, disebutkan juga di dalam Al-Quran bagaimana menterbiah anak, bagaimana menterbiah istri, kemudian bagaimana menyelesaikan masalah dan konflik, bagaimana dalam urusan keluarga, urusan masyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita yang berpaling darinya. Oleh karena itu, jangan heran kalau kondisi kita seperti saat sekarang ini. Banyak orang yang mengira kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan terbelakang, kita akan menjadi kolot, kita akan menjadi kaku, kita akan menjadi radikal, kita akan menjadi keras. Padahal tidak sama sekali. Al-Quran itu diturunkan untuk kemaslahatan kita. Dialah Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Oleh karenanya para pemirsa Ruas TV, mari kembali kepada Al-Quran. Dan saya sangat berbahagia, berbangga dengan media Ruas TV ini. Kalau tidak salah, Ruas itu singkatan dari rutin walaupun sedikit ya. Ya, program andalannya dan unggulannya adalah membaca Al-Quran, ya tahsinul Quran, tadabbur Al-Quran, kajian-kajian Quran. Bahkan dari kontribusi para pemirsa Ruas, kalau tidak salah, berita sampai kepada kami, sudah dibangun masjid, sudah dibangun pesantren tahfidz yang gratis. Mari kita terus mendukung program-program yang seperti ini. Insya Allah kita akan mendapatkan ya pahala yang sama dan akan mendapatkan keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Para pemirsa Ruas TV, ingin rasanya berlama-lama, tetapi mohon maaf kondisi kesehatan juga tidak mengizinkan. Mohon maaf, apalagi di Saudi sekarang ini perubahan cuaca. Ya, sudah mulai memasuki musim dingin, influenza, flu, dan seterusnya. Tapi Alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya, semuanya itu adalah ujian-ujian dari Allah ya untuk semakin mengangkat derajat kita di sisinya. Jadi kami akhiri sampai di sini. Kita berjumpa dan bersua pada pembahasan yang lain di waktu-waktu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.